Shalom semuanya. Selamat pagi, happy Sunday buat kita semua. Mari kita mau siapkan hati kita untuk kita mau memulai ibadah kita. Mari kita mulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Selama seminggu ini kami rasakan Tuhan, penyertaan-Mu sungguh luar biasa buat hidup kami Tuhan. Di pasalnya hari ini Tuhan, kami datang lagi Tuhan ke rumah-Mu Tuhan untuk menyembah, memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Dan kami juga mau belajar Tuhan untuk dari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Engkau yang terus tanamkan itu dalam hati kami ya Tuhan. Dan kami siapkan hati kami hari ini Tuhan untuk memulai ibadah kami Tuhan. Kami ingin bersorak memuliakan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saya undang semua untuk kita bangkit berdiri yuk. Kita mau semangat memuji Tuhan, amin. Ku ingini di bumi hanya Kau, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku. Buat Tuhan kita, kasih tos dulu kanan kiri kita katakan Tuhan itu sumber kekuatan kita, amin. Amin. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai firman Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini boleh ada di sini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk berada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you, Jesus.
Setiap kataku Kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku Kau pun menunggu. Kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
kemenangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Engkau saja Tuhan ada damai di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau selama ini Tuhan, yang kami cari mungkin salah Tuhan. Ajar kami untuk berada di jalan yang benar Tuhan. Tapi pertama-tama kami percaya bahwa kami harus mendekat ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Untuk mencapai Tuhan kedamaian itu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Yang terus ada Tuhan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Mari kita angkat suara pujian penyembahan kita hari ini di hadapan Tuhan. Katakan bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar
syukur bagi hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu sekali lagi. Kami mau berdoa ya Tuhan, biarlah Engkau berkata-kata, berfirman kepada setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan bagi hari ini. Engkau yang mengenal setiap kami lebih daripada siapapun juga. Apa yang kami perlukan, apa yang kami sedang pikirkan, bahkan apa yang kami tidak pernah memikirkan, biarlah firman Tuhan juga akan menyatakannya bagi kami. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur buat udara yang cerah. Kami mengucap syukur buat teman-teman yang ada. Kami mengucap syukur buat gereja-Mu. Kami juga mengucap syukur buat pelayan Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat-Mu yang hadir. Dan terutama kami mengucap syukur buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami masing-masing. Dan demi nama Yesus Kristus, kami terbuka dengan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan, silahkan duduk kembali. Dan juga saudara-saudara semuanya yang hadir pagi hari ini. Apa kabar saudara-saudara? Baik, puji Tuhan ya. Tetap semangat ya. Haleluya. Oke. Saudara-saudara, kita tidak terasa sudah memasuki minggu kedua bulan Juli. Dan di dalam bulan Juli ini kita sedang merenungkan tentang spiritual fitness in the marketplace. Kebugaran rohani di marketplace. Marketplace ini adalah pekerjaan. Marketplace itu adalah tempat di mana kita mencari nafkah, tempat kita bergaul dengan orang-orang lain yang tidak seiman. Marketplace adalah tempat pertemuan berbagai macam orang di sana, berbagai macam kepentingan di sana. Marketplace adalah tempat pertempuran juga, karena di marketplace saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, identitas kita itu dipertaruhkan di sana saudara-saudara. Sehingga kita perlu spiritual fitness, perlu kebugaran rohani saudara-saudara. Dan di minggu yang kedua ini saya akan berbicara tentang sukses dan tetap rendah hati. Sukses dan tetap rendah hati saudara-saudara. Saya yakin kita semuanya ingin sukses ya. Pasti ingin berhasil. Enggak ada orang yang kemudian, Pak saya ingin bangkrut gitu ya. Saudara, pasti saudara ingin sukses. Sukses di dalam pekerjaan, sukses di dalam kehidupan. Kalau saudara-saudara membangun rumah tangga pernikahan, ingin sukses juga di dalam pernikahan begitu saudara-saudara. Karena ketika setiap kita saudara menikah, saudara membangun impian bersama dengan pasangan saudara-saudara. Itu sebabnya saudara-saudara mengumumkan apa yang menggembirakan ini kepada banyak orang saudara-saudara. Kecuali pernikahan-pernikahan yang tersembunyi adalah pernikahan-pernikahan yang rasanya menjadi beban. Tetapi secara umum kita ingin sukses, dan di dalam kehidupan kita, kesuksesan itu macam-macam ukurannya ya. Macam-macam perspektif tentang sukses. Tetapi saya akan mengajak saudara-saudara satu kisah tentang seorang raja yang sukses pada masa muda, dan kita mau mengupas belajar dari kehidupan raja ini ya. Raja yang umur 16 tahun dia diangkat menjadi raja, luar biasa. Umur 16 tahun berarti kira-kira kelas 3 SMP mungkin ya gitu ya. Dan sudah menjadi raja saudara-saudara, luar biasa. Nah saya akan langsung baca dari 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23 ya. Mungkin next time saya ingin menambahkan satu jenis pelayanan, yaitu membaca firman Tuhan. Siapa di antara saudara-saudara yang bisa membaca dengan indah gitu ya? Bukan baca kayak kereta api ya gitu ya saudara-saudara, tapi membaca dengan penuh penghayatan hidup. Itu saya perlu saudara-saudara ya. Kevin berada di Jakarta, dia di gereja yang tiap minggu ada pembacaan firman sesuai dengan firman Tuhan hari itu. Dan satu kali, karena itu English service ya, Kevin
Gembalanya foto dia dan tunjukkan kepada saya, Kevin sedang membaca firman Tuhan. Saya tanya, Vin, kamu kalau baca Alkitab di depan umum bahasa Inggris kamu latihan dulu? Ya Pak, aku latihan dulu, hari Sabtu latihan dulu. Wah, saudara-saudara, bagus juga ya saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita coba lihat bersama-sama. Kadang-kadang kita skip aja ketika kita bicara tentang Alkitab, lalu kita hanya fokus kepada poin-poin. Tetapi saya mau ngajak saudara menghargai firman Tuhan dan membacanya baik-baik. 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai 23. Demikian saudara-saudara, saya bacakan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Usia yang masih berumur 16 tahun. Perhatikan, segenap, mereka full, mereka sepakat untuk mengangkat Usia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja menggantikan ayahnya Amasya. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Jadi setelah Amasya meninggal, justru kemudian Usia melakukan terobosan. Usia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolya dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amasya ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yapni dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gur Baal dan terhadap Meunim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Usia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Usia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Usia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah yang dicatat oleh Panitra Yeyel dan penata usaha Maasye di bawah pimpinan Hanaya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala buah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Usia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasyhur sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga ia menjadi kuat. Bagian yang kedua ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Usia dan berkata, "Hai Usia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Usia dengan bokor ukupan di tangannya
untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Asaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tula kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dan dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Saudara perhatikan ayat 1 sampai ayat 23 menceritakan kisah seorang raja yang mulai dari merangkak dari bawah, saudara, umur 16 tahun diangkat menjadi raja, masih remaja jadi raja, lalu makin meningkat karirnya, makin dia merebut kota-kota, bahkan bukan hanya merebut, membangun, membongkar benteng-benteng, tembok-tembok musuh dan menggantikannya dengan tembok-tembok yang dia bangun sendiri. Zaman itu sebuah prestasi yang luar biasa besar. Namanya termasyur sampai ke Mesir, saudara-saudara. Mesir adalah salah satu negara adikuasa, adidaya pada waktu itu. Kalau namanya saja itu menjadi nama yang disegani, maka berarti luar biasa usia ini. Dan kita perhatikan ini, saudara-saudara, saya mencatat ada beberapa prestasi dari Raja Uzia ini. Kalau saya perhatikan kesuksesan, dan tolong slide-nya, apa yang dilakukan, saudara-saudara, oleh Raja Uzia ini, saudara-saudara, dia di semua bidang, di daerah wilayah kekuasaannya makin diperluas. Kemudian dia membangun tembok-tembok pertahanan, jadi ofensif dia oke, menyerang juga oke, defensif bertahan juga oke. Saudara-saudara, kalau saudara-saudara seorang yang berusaha, kadang-kadang di awal-awal kita banyak menyerang, saudara-saudara. Dan ketika kita banyak menyerang, semua tabungan itu kayak kita kuras. Saudara, defensifnya kurang. Kalau terjadi apa-apa kita bingung. Deposito nggak ada, saudara-saudara gitu. Itu artinya kita sedang invest, kita sedang menyerang, saudara-saudara. Dan Uzia melakukan penyerangan setelah berhasil melakukan penyerangan. Kalau saudara bisnis, kalau saudara usaha, saudara sedang invest waktu, pikiran, saudara pikirkan, dan saudara, uang yang saudara pakai itu terus diputer, running terus. Kenapa? Karena saudara sedang attacking, saudara sedang menyerang. Uzia melakukan itu, tetapi bukan hanya moodnya sedang menyerang, bahkan Uzia berhasil moodnya itu sampai kemudian membangun pertahanan. Kalau ibarat bisnis, saudara mulai punya tabungan, saudara mulai punya deposito, saudara mulai punya cadangan-cadangan, saudara-saudara, kalau ada masalah atau kepepet, saudara-saudara tidak akan kena kredit macet. Karena kemungkinan cash inflow-nya, saudara-saudara, itu uang kita sendiri, bukan uang dari bank. Wow, itu pertahanannya sudah kuat kan ya, saudara-saudara. Sudah kuat. Kalau terjadi tiba-tiba seperti COVID, kita seperti sudah punya cadangan, saudara. Nah, Uzia itu sudah sampai pada titik itu. Bukan hanya itu saja, dia berhasil membangun pasukan yang kuat dan kemudian membangun gudang, atau bukan gudang, pabrik senjata. Teknologinya dikembangkan. Ini berarti Uzia telah memasuki masa sukses, di mana dia kemudian berhasil membuat masa damai sehingga pabrik persenjataan itu bisa dibangun. Dan bukan itu saja. Kalau saudara baca tadi, dikatakan bahwa dia menggali banyak sumur, dan oleh karena dia punya ternak banyak.
ternaknya di lembah maupun di tempat yang tinggi, dataran rendah maupun dataran tinggi. Dia luar biasa. Seperti seorang pengusaha yang kemudian, ayo usaha apa lagi? Usaha apa lagi? Ya saudara-saudara, ini modalnya mau dikemanakan lagi? Itu seperti begitu saudara-saudara. Oh ternak, dia invest di peternakan dan bukan itu saja. Terakhir dikatakan, dia kemudian menggali sumur-sumur untuk membangun pertanian. Dia mengumpulkan petani-petani dan menggarap tanah. Dikatakan di sana, karena dia suka bertani. Suka pertanian. Jadi dia juga sudah mengembangkan hobi, saudara. Hobinya. Kadang-kadang ketika kita awal-awal usaha dan lain sebagainya, hobi kita singkirkan dulu. Hal-hal yang membuat kita menghabiskan waktu, pikiran dan lain sebagainya, kita lebih fokus sedang menyerang, sedang mengembangkan usaha. Dan ada waktunya di mana saudara kita merasa bahwa semua sudah bisa berjalan dengan baik. Lalu kemudian I believe I can fly. Ya saudara sudah mulai santai-santai dan usia hanya melakukan yang terakhir hobi aja. Ya, hobi yang menghasilkan duit, bertani, saudara. Wow. Ini kalau digambarkan seperti seorang pengusaha ini sudah luar biasa, saudara. Dia sukses di usia muda, saudara. Sukses di usia muda. Dan saudara, tetapi itu ayat 1-15 kisah kesuksesan dari usia. Ada titik klimaks yang kemudian menjadi anti klimaks, yaitu ini 2 Tawarik pasal 26 ayat 16-23. Kalau saudara perhatikan, maka itu menjadi titik declining, titik turun. Saya berdoa dan berharap saudara-saudara, kalau saudara-saudara di dalam hidup kita, jangan sampai ada titik anti klimaks. Kalau bisa makin naik sampai kita pulang ke surga. Amin ya saudara. Nama saudara dan saya ketika disebutkan tetap termasyur, tetap memiliki pengaruh, tetap saudara dan saya kalau disebutkan namanya, image-nya ini orang jujur, ini orang pekerja keras, ini orang rendah hati. Jangan sampai ada orang-orang yang membangun hidupnya terkenal luar biasa, ditunggu-tunggu, tetapi pada satu titik anti klimaks ada sesuatu yang terjadi yang menyebabkan dia kemudian kalau disebutkan namanya, saudara-saudara, rasanya malu, saudara-saudara. Tapi saya berdoa dan berharap itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Di mana sampai akhir hidup kita, nama saudara dan saya adalah nama yang kemudian bisa menjadi satu jaminan. Nama yang kemudian membuat orang kalau pakai nama itu, saudara-saudara, punya pengertian, punya image yang baik, saudara-saudara. Nah, ini saya menarik satu kebenaran prinsip next, bahwa Tuhan, slide berikutnya, Tuhan tidak menarik garis pemisah antara yang sakral, yaitu rohani, dan sekuler. Dia hanya menarik garis pemisah antara jalan orang benar dan jalan orang berdosa. Dia hanya menarik pemisah antara yang benar dan yang berdosa. Maksudnya begini, saudara-saudara. Kalau saudara kita perhatikan kisah Uzia, Raja Uzia ini tidak ada batasannya. Oh ini kerjaan, oh ini perkara rohani. Tidak ada. Semua itu menjadi satu. Kadang-kadang ada orang yang berpikir, wah ini rohani, ini sekuler, ini kerjaan ya, saudara-saudara. Ya udah ini pekerjaan. Lalu kalau yang rohani namanya rohani gitu ya, ini kepada Tuhan. Ini pekerjaan ya udah dijalani aja. Saudara-saudara, kalau saudara perhatikan antara pekerjaan-pekerjaan memperluas wilayah, perang, membangun kubu-kubu pertahanan, membangun senjata, itu semua ada hubungannya dengan kehidupan rohani Uzia. Itu satu, tidak ada pemisahan antara yang sakral, yang rohani dengan yang sekuler, yang jasmani. Tidak ada.
Yang ada adalah pemisahan antara yang benar dan yang salah. Artinya begini saudara-saudara. Saudara, kita bisa saja misalnya saya sebagai hamba Tuhan bisa saja saya menjalankan pelayanan hamba Tuhan, tetapi kalau saya menjalankannya dengan cara yang berdosa, itulah garis pemisah yang harus saya bedakan saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, walaupun saudara-saudara bekerja di luar sana, saudara-saudara yang utama saudara lakukan untuk Tuhan, maka saudara-saudara itu adalah juga pelayanan. Ketika saudara melakukannya untuk Tuhan, karena yang menentukan adalah jalannya. Bagaimana cara kita melakukannya, yaitu apakah itu jalan orang berdosa atau jalan orang benar. Sama sebagai hamba Tuhan, saya juga orang-orang yang melayani juga bisa melakukan yang namanya seolah-olah rohani, tapi ternyata itu adalah jalan orang berdosa. Itu jalan orang berdosa. Saya lakukan atau kita lakukan dengan cara-cara yang tidak benar, dengan hati yang tidak benar, saudara-saudara. Sebaliknya juga di tempat pekerjaan, saudara-saudara. Jadi bukan persoalan oh ini pekerjaan, oh ini pelayanan, saudara-saudara. Semua adalah pelayanan untuk Tuhan. Yang menentukan adalah bagaimana saudara menjalankannya. Bagaimana kita menjalankannya, saudara-saudara. Sehingga memang yang Tuhan, kalau saudara baca Alkitab, tidak dibedakan itu. Tidak dibedakan antara, oh kamu bertani. Dulu ada orang mengatakan, kamu sekolah apa gitu, atau kamu kerja di mana gitu. Oh saya kerja sekuler, oh saya pelayanan. Saudara-saudara, sebenarnya tidak ada sekuler dan sakral, itu tidak ada. Semuanya sakral ketika itu dijalankan dengan kebenaran, semuanya menjadi sakral. Sebaliknya juga, hal-hal yang kelihatannya rohani kalau dijalankan dengan tidak benar, maka itu tidak sakral sebenarnya, saudara. Maka itu tidak kudus, saudara. Dan kita belajar bahwa usia melakukan semuanya dan dibuat Tuhan menjadi berhasil, saudara-saudara. Jadi kalau saudara dan saya melakukan segala sesuatu, yang saudara harus amati adalah termasuk ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang mungkin saudara-saudara, orang-orang ini yang dijauhi masyarakat. Saudara-saudara, Yesus bergaul dengan pelacur, Yesus bergaul dengan pemungut cukai, orang berdosa yang dijauhi masyarakat, bukan untuk mengafirmasi, meneguhkan identitas keberdosaan mereka, tetapi mentransformasi hidup mereka. Jadi, Pak, kalau saya bergaul dengan LGBT gimana? Bergaullah. Tetapi untuk mentransformasi, bukan untuk mengafirmasi, meneguhkan identitas mereka. Kadang-kadang ada orang-orang yang beralasan kasih, lalu kemudian ya saya bergaul dengan mereka, tetapi kita tidak berani mengatakan kebenaran, saudara-saudara. Nyatakanlah kebenaran, karena garis pemisahnya adalah menjalankan atau menjalani jalan orang benar atau menjalani orang berdosa, kehidupan orang berdosa. Jadi saudara-saudara, berapa waktu yang lalu saya bingung juga ya saudara-saudara. Kadang-kadang juga ada orang-orang yang kemudian kelihatannya terlalu kudus gitu ya, terlalu kudus gitu. Pokoknya nggak mau bergaul. Saudara-saudara, kalau di dalam dunia kerja, mau nggak mau kita bertemu dengan mereka. Lalu bagaimana? Yang pasti, bagaimana kita menjalankan kehidupan kita ini, saudara-saudara. Kehidupan kita. Yesus bergaul dengan orang-orang itu. Makanya bahkan bukan hanya bergaul, makan bersama dengan mereka Yesus. Yesus makan bersama dengan mereka. Makanya orang-orang Farisi, ahli Taurat mengatakan, wow, ini nabi model apa ini? Dia suka makan bersama dengan orang-orang berdosa. Ketahuilah, Yesus hanya memisahkan yang benar dan yang salah, tetapi bukan bidangnya, bukan areanya. Karena Yesus ada di sana untuk
mentransformasi mereka. Nah, saudara-saudara, next. Sekarang kita belajar, saudara-saudara, tentang 3 kunci kesuksesan usia. Ini penting juga, karena ini juga kebenaran firman Tuhan. Jangan anti dengan kata sukses, padahal kita menginginkannya. Ya, kita menginginkannya. Yang penting adalah sukses yang dimaksud firman Tuhan itu seperti apa, saudara-saudara. Nah, saudara, kita belajar saya menemukan ada 3 kunci sukses dari Raja Uzia ini. Yang pertama yaitu di dalam ayat 26, pasal 26 ayat 4. Saya menjadikannya sederhana dengan memberikan simbol hand, tangan. Karena dipakai kata melakukan. Ayat 4 mengatakan, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya, melakukan. Saudara-saudara, Uzia sukses karena dia melakukan apa yang benar. Ini penting, saudara-saudara, apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan, kita perlu memperhatikan apa yang kita lakukan. Ada orang-orang yang penting ke gereja, tapi apa yang dilakukan itu bukan urusan. Ya, saudara-saudara, kesuksesan tidak bisa dipisahkan dari apa yang kita lakukan. Kesuksesan bukan bisa bicara tentang rumah seperti apa yang kita tinggali, mobil seperti apa yang kita naiki, perumahan di mana. Saudara-saudara, kesuksesan berbicara tentang apa yang engkau lakukan. Apa yang kita lakukan itu benar di mata Tuhan. Saudara sedang memasuki kunci kesuksesan di dalam perspektif Tuhan. Sekalipun itu hina mungkin buat orang lain, itu sekalipun tidak dianggap, tetapi kalau saudara melakukan apa yang benar di mata Tuhan, engkau sedang berjalan di dalam kesuksesan jalan Tuhan, saudara-saudara. Jalan Tuhan, kadang-kadang kita diserang oleh rasa gengsi. Tapi sesungguhnya kalau itu sesuatu yang benar di mata Tuhan dan saudara melakukan, saudara sedang berjalan di dalam jalan kesuksesan. Dan yang kedua adalah hati. Ayat yang kelima dikatakan, ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Hatinya rindu Tuhan, hatinya mencari Tuhan. Ada di slide berikutnya itu, hatinya, saudara-saudara, bukan hanya apa yang dia lakukan, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Apa yang benar itu artinya begini, saudara-saudara, apa yang kita lakukan, Tuhan ini benar gak ya? Tuhan, ada hal yang kadang-kadang kita bingung, ini benar atau salah, saudara-saudara. Tapi saudara-saudara, kalau saudara-saudara yang kedua saudara cari Tuhan, maka saudara untuk apa yang saudara lakukan itu akan dapat konfirmasi di dalam hati kita. Karena Tuhan bisa berbicara melalui hati kita, mencari Tuhan. Ada kerinduan untuk mencari Tuhan. Dan orang yang mencari Tuhan itu akan belajar takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ada hati yang rindu, hati yang mau mencari. Kata mencari ini kan seperti seorang yang menganggap penting, menganggap kalau gak ketemu gak akan berhenti. Bagaimana kita dengan Tuhan? Apakah kita sedang mencari Dia? Termasuk ketika kita setiap hari berkomitmen untuk mendekat kepada Tuhan, cari waktu yang terbaik, cari waktu yang konsisten, itu mencari, saudara-saudara. Bukan sisa-sisa. Kalau sisa-sisa itu bukan mencari, menerima. Menerima. Tapi kalau mencari itu mengusahakan, mencari Tuhan.
Dan mencari Tuhan itu berbicara tentang hati. Dan ini adalah kesuksesan usia. Di mana ketika dia mencari Tuhan, dia mengerti kehendak Tuhan. Sehingga dia tahu apa yang Tuhan marah, apa yang Tuhan izinkan. Dia takut akan Allah. Saudara-saudara, takut akan Allah itu gambarannya, kalau saya menikah dengan Ibu Lili sudah sekian tahun, dan sekalipun ketika saya pergi tidak ada Ibu Lili, saudara-saudara, ya kadang-kadang Ibu Lili, nggak kasih kabar, kemana, saya bilang, yang pertama, pastikan suamimu takut akan Tuhan, kamu jangan khawatir. Yang kedua, orang kalau suamimu takut akan Tuhan, bukan takut istri akhirnya ya saudara. Takut dalam pengertian begini saudara-saudara, bukan takut istri, tetapi saudara-saudara, mengkhianati, berbohong kepada pasangan, itu membuat hati kita tidak nyaman. Orang yang takut akan Tuhan seperti itu, dan saya katakan kepada Ibu Lili, jangan khawatir, saya bilang, saya nggak kemana-mana, gitu ya. Saya ada orang yang kemudian harus memberi laporan tiap detik, tiap menit begitu saudara-saudara. Untuk memastikan saudara-saudara kalau pasanganmu itu orang yang mencari Tuhan, takut akan Tuhan, percayalah saudara-saudara, percayalah. Gak perlu dicek-cek tiap waktu gitu saudara-saudara ya. Gak perlu. Apalagi laki-laki ini ya saudara, saya bukan membela laki-laki, tapi laki-laki itu kadang-kadang bukan tipe yang absenan gitu ya, kadang-kadang ya absen, ceklok gitu ya saudara-saudara. Kadang-kadang, karena kalau itu beda dengan wanita itu misalnya kalau pergi begitu ya, suka melaporkan apa aja yang terjadi di sana dilaporkan. Ini sejauh pengetahuan saya tentang wanita yang bernama Ibu Lili ya. Nggak tahu wanita yang lain saudara-saudara ya. Jadi kalau saya pergi ya, saya ditanya, gimana gitu meetingnya, rapatnya. Saya poin-poin aja gitu. Oh bagus, kemarin pertemuan rapat BPS 2 hari ini hasilnya ini. Puji Tuhan, saya highlight aja gitu. Giliran saya bertanya kembali kepada Ibu Lili, gimana selama saya tinggal gitu, AC-nya rusak gimana? Wah dia mulai cerita, awalnya begini, saya telepon ini, runtut saudara-saudara, detail begitu ya. Dan secara umum katanya wanita punya 50.000 kata-kata, dan pria punya hanya 25.000 kata-kata. Separuhnya saudara-saudara. Artinya kalau sudah di kerjaan banyak ngomong, pulang itu entek kata-kata saudara-saudara. Ditanya itu sepotong-sepotong aja. Ini bukan untuk melakukan pembenaran buat para pria ya saudara-saudara. Tetapi saudara-saudara sebaliknya, kalau yang ditinggal ini gak ada yang bertamu, gak ada yang diajak ngomong, saudara tanya 50.000 kata-kata keluar dia, saudara harus siap-siap. Saya ingat kalau saya keluar perjalanan 3 hari keluar kota, ada pelayanan begitu, saya pulang malam begitu, saya tanya. Kemudian disambut oleh Ibu Lili, buatkan teh hangat begitu, lalu kemudian saya siap mandi dan setelah itu mau istirahat. Tapi kemudian saya tanya gimana sementara saya tinggal, apa yang terjadi gitu. Saya sebenarnya setengah ngantuk gitu. Biasanya Ibu Lili mulai cerita sejak saya pergi, lalu ada kiriman ini itu dan lain sebagainya. Lalu saya sudah mulai tertidur gini, dengar enggak? Oh iya dengar saudara. Lalu setelah 2-3 kali gitu sadar gitu. Oh iya capek ya udah tidur aja. Tapi masih cerita. Tidur aja masih cerita. Jadi saya kan nggak bisa tidur ya. Perasaan saya nggak enak gitu kan, masa cerita sambil seperti kayak kepada tembok gitu kan. Jadi dia paksa diri. Lalu iya capek ya tidur aja. Tapi cerita terus ya. Saya sadar setelah 1 kali saya dinasihati oleh dosen saya, seorang misioneri. Kamu nih ya, kalau dengan pasanganmu jadilah pendengar yang baik, gak apa-apa. Karena itu sesuatu yang berarti. Jadi jangan tiduran. Minum teh, duduklah, dengarkan dia. Itu sesuatu yang membuat dia merasa dicintai. Wah saudara, setelah tahu itu ya saya coba lakukan ya saudara. Saya coba lakukan. Dan saudara,
Saya bicara tentang pasangan ini, kenapa? Karena justru kadang-kadang ada ketegangan di antara pasangan ini. Tapi kalau saya pastikan saudara-saudara, kalau pasanganmu engkau bawa takut akan Tuhan. Bukan hanya takut kalau engkau hadir, tapi kalau takut akan Tuhan, dimanapun dia berada, ada Tuhan saudara-saudara. Dan saudara-saudara ini penting untuk saudara-saudara, kalau saudara mulai berpacaran, kalau saudara mulai ketemu pasangan, bawa pasanganmu kepada Tuhan. Supaya belajar berjalan di jalan yang sama, saudara-saudara. Dan Uzia hatinya mencari Tuhan. Dan yang ketiga, kunci kesuksesan yang ketiga yaitu head. Yaitu, saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-5b dikatakan, yaitu ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Selama ia mencari Tuhan, kalau buka usaha ini cari Tuhan, kalau ketemu tantangan cari Tuhan, kalau semuanya aman cari Tuhan, kalau semuanya beres cari Tuhan. Tuhan membuat segala usahanya berhasil. Lalu yang ketiga yaitu belajar firman. Zakaria, imam yang mengajar Uzia, sehingga Uzia belajar firman sampai dia mengerti dan mengenal kehendak Tuhan dan menjadi takut akan Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya melakukan, bukan hanya hatinya mencari Tuhan, saudara dan saya perlu belajar firman. Harus bertumbuh belajar firman. Kepala kita ini harus diisi firman supaya saudara dan saya, cara kita berpikir. Roma pasal 12 ayat 1-3. Oleh karena itu aku menasihatkan kepada kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lalu kemudian dan supaya kamu mengalami pembaharuan budi, saudara-saudara. Budi, pembaharuan pikiran kita. Karena pikiran itu menentukan tindakan kita. Dari tindakan kita itu menentukan kebiasaan kita. Dari kebiasaan kita itu akan menentukan ujung hidup kita. Jadi pikiran kita itu perlu perlu dididik oleh firman Tuhan. Perlu dididik untuk kita belajar firman Tuhan. Dan itu sebabnya Uzia kemudian menjadi seorang yang berhasil karena 3 hal ini. Apa yang dia lakukan, hatinya mencari Tuhan, hatinya dipenuhi oleh kerinduan kepada Tuhan, dan kepalanya belajar. Dia belajar firman Tuhan sehingga dia kemudian menjadi seorang yang berhasil. Menurut saya dan menurut firman Tuhan, inilah kesuksesan yang sejati. Yaitu ketika saudara-saudara, apa yang kita lakukan benar di mata Tuhan, hati kita tertuju kepada Tuhan, mencari Tuhan, dan kita merindukan untuk kita terus dimuridkan, belajar dari firman Tuhan. Karena saudara-saudara, pada akhirnya kalau kita lihat di sini, kesuksesan Uzia saya mencatat menang dalam pertempuran melawan musuh bebuyutan Filistin. Musuh yang sudah lama dari nenek moyangnya yang tidak pernah bisa dikalahkan. Maka dalam masa pemerintahan Uzia, Filistin dihancurkan. Bahkan kota-kota Filistin, tembok-tembok Filistin dihancurkan dan justru diganti. Bayangkan ini saudara-saudara, ini sebuah prestasi luar biasa. Kubu-kubu pertahanan orang-orang Filistin justru kemudian diganti menjadi pertahanan orang-orang Yehuda, orang-orang Israel. Memperkuat pertahanan dengan membangun menara-menara. Di Yerusalem, ibu kota, dibangun di beberapa sudut itu menara-menara pengawas. Menyalurkan hobi dengan baik, yaitu kesukaannya untuk bertani. Memiliki pasukan yang kuat, memiliki teknologi persenjataan yang canggih, dan punya pabrik senjata sendiri. Dan ini memiliki popularitas, namanya masyhur.
namanya masyhur. Menurut saya ini kesuksesan. Dan ini firman Tuhan bicara tentang kesuksesan yang ujungnya adalah nama, saudara-saudara. Nama, saudara-saudara. Seseorang bisa punya banyak hal, tapi kalau disebutkan namanya, membuat orang tidak ingin mengikuti. Mungkin ingin kecukupannya sama seperti dia, tapi tidak mau namanya disamakan dengan nama orang itu, saudara-saudara. Ya. Tetapi ini Uzia memiliki nama yang membuat musuh, lawan maupun kawan menjadi segan. Lawan maupun kawan menjadi segan. Sayang, saudara-saudara, ketika Uzia makin kuat, justru kemudian hatinya mulai berubah. Yang kedua, kesuksesan adalah ujian kerendahan hati. Kesuksesan adalah ujian kerendahan hati. Yang lalu di KTB, Pak, bukan hanya orang yang sukses saja yang sombong, Pak. Yang gagal juga banyak yang sombong. Ya, kenapa? Ya, kalau ada dalam permainan gitu ngeles aja, Pak. Misalnya badminton atau apa, kalah itu ngeles. Aduh, ini kemarin saya kurang tidur, ya bilang. Ini udah kalah sombong lagi, Pak. Nggak mau mengakui. Oh ya, itu lebih parah lagi. Tetapi saudara-saudara, yang banyak menjadi ujian adalah kesuksesan. Ayat 16, setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati, sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia, hatinya berubah, yang tadinya mencari Tuhan, merindukan Tuhan, menjadi tidak setia. Dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Di dalam bahasa Inggris, next slide. Ini menarik, King James ya. But when he was strong, his heart was lifted up to his destruction. Ini gambarannya begini, saudara-saudara. Kesuksesan itu memang membuat hati kita naik ya, saudara-saudara. Ya. Hati kita merasa yang tadinya diperlakukan biasa-biasa aja menjadi diperlakukan istimewa, ya, dilakukan istimewa. Entah itu mungkin karena dilihat apa yang kita pakai, apa yang kita naiki atau apapun, kita diperlakukan istimewa dan hati kita itu mulai naik gitu ya, hati kita mulai naik, menjadi strong. Firman Tuhan mencatat menjadi strong, kuat, stabil. Ekonominya stabil. Udah semua pekerjaan, usaha jalan sendiri, stabil. Ini strong, saudara-saudara. Udah punya pikiran ini kalau terjadi apa-apa, wah, semuanya stabil. Dan ketika menjadi kuat, lalu tidak ada tempat lagi untuk ditaklukkan. Tidak ada tempat lagi untuk dikalahkan, saudara-saudara. Nah, hati-hati, saudara-saudara. Kehausan akan kemenangan harus dikontrol untuk terus mencari Tuhan, untuk terus mendengar firman. Karena ketika saudara dan saya mendengar firman, firman dapat menegur kita. Kenapa? Hand, heart, dan head ini harus berjalan terus menerus. Sebab saudara-saudara, kadang-kadang kalau kita kemudian tidak mendengar firman, banyak orang yang tahu firman tapi tidak mau dengar firman. Jadi pengetahuan yang dia tahu terus menerus, mungkin sejak diajarkan lama, tapi dia tidak mau dengar firman. Hari demi hari, minggu demi minggu, saudara-saudara, tidak ada yang menegur dia. Dia bisa menasihati orang, tapi belum tentu dia dinasehati atau ditegur oleh firman Tuhan karena dia tidak membuka diri, saudara-saudara. Yang menyelamatkan kita adalah ketika kita menyediakan diri untuk mendengar firman. Sehingga kita bisa diarahkan, kita bisa ditegur, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, pada akhirnya kemudian dikatakan bahwa when his heart was lifted up to his destruction. Ekspresi bahasa Inggris ini
menarik. Hatinya itu naik terus sampai seolah-olah menuju kehancuran. Kalau saya gambarkan, ini seperti Tuhan itu duduk di kursi hati kita, di tahta hati kita. Lama-lama hatinya Uzia ini naik-naik sampai menggulingkan Tuhan tidak bertata lagi. Aku yang bertata. Kalau enggak ada aku, enggak jalan. Kalau enggak ada aku, enggak bisa. Aku. Kenapa? Hatinya makin naik. Kalau kita ini gampang tersinggungan, bisa jadi karena stres. Tetapi kalau gampang tersinggungan karena hati kita makin tinggi, hati-hati saudara-saudara. Ya. Kamu pikir saya bodoh kan? Ya. Kita gampang marah. Saudara-saudara, keberhasilan ini memang bisa membawa kita, itu ujian saudara-saudara ya. Ketika kita bukan siapa-siapa, kita enggak dianggap, kita enggak merasa apa-apa. Tapi ketika kita menjadi something, orang tidak menganggap kita seperti wah. Dan saudara-saudara, hati-hati. Saudara harus ingat kunci keberhasilan, kunci kesuksesan harus kembali kepada kunci kesuksesan itu. Kesuksesan yang sesungguhnya, saudara harus melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Saudara harus mencari Tuhan, saudara-saudara. Dan kemudian harus dipenuhi firman, dengar firman. Kenapa kadang-kadang saya ingin bertemu dengan teman-teman saya yang lain? Ada orang-orang yang di atas saya. Kalau saudara lihat, saudara-saudara, ayat 16 sampai 23 itu tidak ada Nabi Zakaria lagi di situ. Tidak ada. Artinya Uzia sudah tidak punya mentor lagi, saudara-saudara. Uzia tidak ada orang yang menegur dia. Uzia tidak ada orang yang mengingatkan dia. Kalau saudara dan saya tidak ada lagi yang bisa mengingatkan kita, hati-hati. Saudara, ketika saudara dan saya diingatkan, kita justru marah, justru emosi, hati-hati saudara-saudara. Hati-hati, karena your heart lead up to your destruction. Hatimu sedang naik sampai pada titik kehancuran. Dan saudara-saudara, itu yang terjadi dengan Uzia. Hatinya naik sehingga Tuhan digantikan. Nah saudara-saudara, ketika kita semua ini harus selalu bergumul untuk tetap rendah hati. Kenapa saudara-saudara? Karena kerendahan hati itu akan menolong karakter kita yang lain itu bertumbuh. Kerendahan hati itu ibarat tanah yang subur untuk munculnya kasih, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ya, kerendahan hati adalah tanah yang subur, saudara-saudara, untuk itu. Dan kalau kita tidak punya tanah yang subur, jangan berharap akan muncul buah-buah roh itu. Kita akan menjadi selfish, menjadi mementingkan diri sendiri. Kasih enggak muncul. Kita akan uring-uringan, kehilangan sukacita. Ketika ada orang senggol, bacok. Saudara-saudara, kehilangan damai sejahtera. Banyak musuhnya, saudara-saudara. Makin banyak musuhnya, makin memperkuat diri dengan kekuatannya, saudara-saudara. Makanya makin susah. To his destruction, sampai pada hancur baru tahu kapok. Dan saudara perhatikan, sampai tidak ada ruang lagi untuk dia kuasai, dan hanya ada satu ruang yang di luar kekuasaan Uzia. Itu apa saudara-saudara? Satu ruang itu, yaitu bait Allah. Bait Allah. Slide berikutnya. Bait Allah. Akhirnya Uzia mulai mengobok-obok bait Allah, saudara-saudara. Amsal mengatakan begini, 16 ayat 18, kesombongan mengakibatkan kehancuran, keangkuhan mengakibatkan keruntuhan. Saudara-saudara, untuk kita tetap belajar humble, saudara-saudara, humility atau kerendahan hati itu harus, memang ada faktor-faktor yang lain yang akan menolong kita. Yaitu apa? Saudara belajar ketemu dengan orang-orang sederhana.
ketika saudara belajar melayani orang sederhana, yang saudara nggak dapat apa-apa dari orang-orang itu, saudara, hatimu akan diajar tetap rendah hati. Ketika saudara belajar melayani siapa saja tanpa memandang bulu, hatimu akan diajar tetap rendah hati. Ketika saudara harus melakukan hal-hal tertentu untuk kemudian empower, memberi value added, memberi nilai tambah kepada orang lain, hatimu tetap rendah hati. Ketika kita hadir supaya orang itu menjadi lebih pintar, menjadi lebih baik, hati saudara akan kemudian tetap rendah hati. Dan kadang-kadang ketika kita hadir, walaupun kita menegur, tetapi tujuan kita adalah supaya orang itu datang kepada Tuhan, kembali kepada Tuhan. Saudara akan terus berharap, saudara kadang-kadang bisa ditolak, saudara bisa dimarahi, tetapi saudara sadar akan resiko-resiko itu. Karena saudara mengasihi orang itu, saudara akan belajar tetap rendah hati, saudara. Kenapa? Karena kita tidak takut ditolak. Dan saudara, pada akhirnya saudara, yang terakhir, slide terakhir. Waspadalah ketika engkau mulai menganggap ruang maha suci sebagai suatu permainan dan pertunjukan kekuatanmu, maka engkau sedang menyangkali kekuatan Allah. Ketika Uzia masuk ke bait suci, membawa bokor, membawa tempat ukupan sendiri, dan itu adalah tempat para imam. Kenapa? Saya itu garuk-garuk kepala ya. Kenapa Uzia ini ya sukses? Kurang apa? Kurang apa? Wilayah panen melimpah, ternak bagus, pasukan kuat gitu ya. Kenapa dia itu kurang apa? Saya hanya heran saja ini, saudara. Ini ciri orang sombong ya, saudara. Ciri orang sombong itu ingin selalu menaklukkan. Termasuk ruang suci, bait Allah, yang dia gak boleh masuk karena dia bukan keturunan Harun. Dia bukan imam, gak boleh masuk. Loh, saya ini raja. Saya di Mesir itu kalau saya datang itu disambut. Kenapa ini ruang maha kudus atau di bait suci ini aku gak bisa lakukan apa-apa di situ. Aku harus tunduk kepada orang lain. Aku harus tunduk kepada para imam. Menyerahkan persembahan supaya para imam itu datang mewakili aku. Aku ini kan lebih. Imam itu saya gaji. Gitu ya. Imam itu saya gaji dari istana. Lalu mulai kemudian dia berpikir, saya bisa. Imam itu di bawah kontrol saya. Dan saudara-saudara, apa yang dilakukan Uzia? Dia masuk ke ruang maha suci. Dan itu menjadi ruang permainan dan pertunjukan kekuatan dan kekuasaannya. Saudara-saudara, ketika kita mulai meremehkan hal-hal yang harusnya kita tidak sentuh, karena itu adalah area-area di mana kita bergantung sepenuh kepada Tuhan. Di dalam pelayanan kita, saudara-saudara, ya, mimbar ini dibuat oleh manusia. Ketika kita baru sewa, panggung ini dipasang, cedek. Saya ingat itu ya. Tadinya ini datar aja sehingga ada panggung, saudara-saudara. Kalau kita memandang ini sebagai sebuah panggung biasa, maka kita bisa melakukan apa saja. Tetapi saudara-saudara, ketahuilah, selalu di dalam hidup kita ada ruang yang itu adalah ruang maha suci. Di mana di sana itu bukan tempat untuk kita menunjukkan kekuatan kita. Di sanalah tempat kita tunduk kepada Tuhan. Di sanalah tempat kita meminta supaya justru kekuatan Tuhan yang dinyatakan. Saudara-saudara, kadang-kadang saya mendoakan orang-orang yang sakit. Ya.
macam-macam. Dan siapa saja yang saya rasa perlu saya doakan, saya layani, saya lakukan ya. Saya tidak pandang dia dari jemaat siapa, gereja mana, yang saya rasa saya perlu doakan, saya doakan. Dan itu adalah ruang maha suci. Itu bukan bicara tentang kekuatan saya. Itu bukan bicara tentang permainan pendeta-pendetaan. Itu bicara tentang bahwa disitulah kiranya Tuhan bertahta. Demikian juga saudara-saudara yang ada di dalam pelayanan. Saudara-saudara, pelayanan mungkin kebetulan kita punya bakat dan talentanya. Tapi kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, maka saudara-saudara, ketika saudara diberi kesempatan, itu adalah ruang maha suci. Lakukan. Bukan untuk menunjukkan itu sebagai permainan kita atau unjuk kekuatan kita. Tapi itu sebagai pengabdian kita kepada Tuhan. Lakukan itu. Pengabdian kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena disitulah kita belajar. Sekalipun sukses, saudara-saudara, hati kita tetap rendah. Ada orang-orang yang pengusaha sukses satu kali ya. Dia, Pak Agus, saya ini nggak bisa apa-apa ya Pak. Dia bilang, suara saya ini nggak bisa, saya nggak bisa WL, saya nggak tahu nada Pak. Jadi kalau nggak mungkin saya ini pimpin pujian, singer gitu, nggak mungkin Pak. Lalu apa yang saya bisa lakukan? Ya, satu kali saya melihat beliau ini, saudara-saudara. Saya pelayanan di gerejanya, gembalanya adalah orang yang saya kenal. Waktu saya masuk ke kota itu dan kemudian mau parkir gitu ya, saya ketemu bapak ini, saudara-saudara. Ketemu bapak ini. Dia lagi instruksikan mobil, saudara. Dia jadi tukang parkir, saudara-saudara. Saya bilang, wow. Ini orang yang kalau selesai ibadah ngajak saya makan ini ya. Dan saya tahu bagaimana kekuatan ekonominya, saudara-saudara. Tapi dia dengan enteng gitu ya, melayani di tempat parkir. Karena dia merasa ya dia tidak bisa melakukan. Itu adalah ruang maha sucinya. Di mana bukan kekuatan kita yang kita tunjukkan. Tetapi disinilah pengabdian kita tunjukkan. Kenapa setiap orang Kristen pada akhirnya harus belajar melayani, saudara-saudara? Karena setiap orang Kristen harus belajar untuk menjaga hatinya tetap rendah. Pelayanan adalah cara untuk saudara dan saya merendahkan hati. Sekalipun kita berhasil. Kenapa? Karena ketika saudara melayani, saudara tidak dikenali sebagai seorang dengan latar belakang ekonomi apa. Saudara dan saya ketika saudara melayani, saudara hanya dikenal fungsi dan pelayananmu pada waktu itu. Usher ya usher. Penderi apa? Announcer ya announcer. Pemain musik ya pemain musik. Saudara-saudara, label-label yang lain yang ada di luar sana kita seperti lepaskan. Dan itu gak gampang, saudara-saudara. Tapi kalau saudara melakukannya dengan setia, maka saudara sedang berjalan di kunci keberhasilan. Mari kita akan berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Kita nyanyikan pujian Tetap Setia. Lagu ini mengatakan, selidiki aku, kenalah hatiku. Uzia adalah bukan tokoh fiktif. Raja Uzia adalah tokoh yang nyata. Akhir hidupnya menyedihkan. Seorang yang termasyur, populer, disegani. Tapi pada akhirnya menderita di rumah pengasingan karena kusta.
Tuhan memberikan tulah kepada dia sehingga dia menderita kusta. Semua dicabut dari dia. Kemasyurannya, kekuatannya, kekayaannya, hobinya, dia tidak bisa lagi pergi bertani, menyalurkan hobinya. Karena dia menderita kusta. Sungguh menyedihkan, saudara-saudara. Oleh karena his heart lifted up to his destruction. Mari kita telik hati kita masing-masing. Apakah hati kita sedang naik dan itu sebenarnya sedang mendekati kehancuran kita? Tuhan mengasihi saudara dan saya. Kadang-kadang Tuhan menegur, mengirimkan Sakaria di dalam hidup kita untuk mengingatkan kita supaya kembali kepada Tuhan. Saya berdoa supaya engkau hatimu dibuka dan mengizinkan Roh Kudus menyelidiki kita masing-masing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu, yang menilai hidupku, tak ada tersembunyi bagiku. Sekali lagi, selidiki aku, selidiki aku. Mari kita buka hati kita. Engkau lihat hati kami Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagiku. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku melihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis di hidupku, amin. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudara, perhatikan hands, apa yang kau lakukan. Apakah itu sudah benar di mata Tuhan? Apakah itu sudah menyatakan isi hati Tuhan, kehendak Tuhan? Apa yang kau jalani hari-hari? Bagaimana engkau bekerja, bagaimana engkau mencari Tuhan? Perhatikan hatimu. Apakah hatimu merindukan Dia, mencari Tuhan? Hatimu dipenuhi oleh kerinduan, atau hati kita mulai terlena? Bukan kita yang mencari Tuhan, Tuhan yang harus mencari kita. Dan yang ketiga, perhatikan, apakah kita juga mau diajar firman Tuhan? Kita mau ditegur oleh firman Tuhan, kita mau mendengar firman Tuhan. Bukan hanya firman Tuhan yang menguatkan saja, tapi firman Tuhan yang kadang-kadang menemplak kita,
Firman Tuhan yang mengingatkan kita, yang menjewer kita, yang mendorong kita untuk menghentikan langkah ketika langkah itu menuju destruction. Sehingga saudara dan saya belajar untuk memiliki tanah yang subur dengan tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara-saudara. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang ada di dalam surga, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau menunjukkan satu raja yang bukan fiktif, raja yang nyata. 16 tahun dia menjadi raja, sangat muda, tapi dia berhasil melakukan terobosan-terobosan. Kami belajar sesuatu ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang membuat seseorang itu bisa berhasil. Firman-Mu mencatat ketika Uzia takut akan Tuhan dan hatinya tetap setia, apa saja yang dia kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Tetapi pada saat yang lain kami belajar juga Tuhan untuk waspada ya Tuhan. Ketika kecondongan hati kami menjauh dari Engkau, kecondongan hati kami tidak mencari Engkau, sehingga kami tidak lagi bisa membedakan mana yang menyenangkan Tuhan, mana yang tidak. Kami melakukannya hanya demi tuntutan-tuntutan saja. Dan kami mulai tidak mendengar firman, tidak mau ditegur oleh firman Tuhan. Kami mulai menutup telinga kami, mengeraskan hati. Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan mengampuni kami Tuhan, mengoreksi kami Tuhan, karena Engkau sayang dan mengasihi kami. Kami tidak mau mengalami sakit-sakit kusta rohani ya Tuhan, yang satu kali dikucilkan, yang satu kali jauh dari Tuhan, dan pada akhirnya mengakhiri hidup bukan dengan kemasyuran, tetapi dengan penyesalan Tuhan. Tuhan, Engkau mengasihi setiap kami. Kami mau mengakhiri hidup kami seperti lagu ini. Ku tetap setia, ku tetap setia. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga oleh karenanya kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami melakukan firman. Demi nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk, saya silakan Devita untuk Shalom semuanya, happy Sunday. Sebelum pengumuman kita akan memberikan persembahan terlebih dahulu. Saya boleh minta tolong Jeding pimpin doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh ucap syukur ya Tuhan untuk reminder-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau terus mengajarkan kami Tuhan untuk tetap rendah hati ya Tuhan, dan tetap memberikan apa yang bisa kami lakukan ya Bapa. Dan kini saatnya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat yang Kau berikan kepada setiap dari kami ya Bapa. Dan ini juga saatnya bagi kami untuk memberikan berkat ya Tuhan bagi gereja-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan uang ini bisa dipakai ya Tuhan untuk memperlebar kerajaan di Surabaya ini ya Tuhan. Dan kiranya ya Bapa, ini berkenan bagi Engkau juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, saya akan berikan waktu terlebih dahulu untuk setiap saudara bisa memberikan persembahan. Untuk persembahan mungkin bisa ditampilkan di layar ya, bisa ditransfer ke rekening yang ini, atau kita juga menyediakan kotak persembahan di belakang untuk kalau misalnya saudara ingin memberikannya secara tunai, kita juga menyediakan amplopnya. Sambil saya akan bacakan satu ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Nah, saudara, untuk di hari Minggu 23 Juli 2023, yaitu 2 minggu lagi, kita akan mengadakan pertemuan untuk seluruh SHF Crew setelah ibadah ya, di hari Minggu. Jadi 23 Juli itu 2 minggu lagi.
Ini kan hari ini tanggal 9, berarti 2 minggu lagi seluruh SIF Crew akan diadakan pertemuan. Jadi seluruh SIF Crew ini berarti semua yang melayani ya, termasuk yang pelayanan mimbar. Juga nggak cuma KTB Leaders aja, jadi semua yang pelayanan di mimbar, pelayanan musik, mungkin pelayanan multimed itu bisa hadir 23 Juli hari Minggu. Lalu untuk setiap saudara yang sudah datang hari ini secara on time dan semua yang sudah melayani, kita mengucapkan terima kasih. Dan di hari untuk minggu depan, di hari Selasa kita ada Moment of Restoration. Kita encourage teman-teman juga untuk bisa hadir di hari Selasa jam 7.30. Kita juga remind untuk teman-teman juga bisa hadir di KTB, Komunitas Tumbuh Bersama, yang diadakan di KTB masing-masing ya jam 7.30. Nah untuk Jumat belum ada KTB mahasiswa karena mungkin masih libur ya. Sekarang kan lagi libur nih mahasiswa-mahasiswinya. Nah terus habis ini jangan pulang dulu karena ada kotak persembahan di belakang. Kebetulan saya merayakan 1 bulanan anak. Aduh, tepuk tangan nih. Sudah 2 anaknya. Jadi nanti menyusul ya. Nah ini kebetulan nyusul. Oh maksudnya yang lain. Nah kebetulan di rumah itu masak sendiri. Jadi nanti dicoba ya. Aku cuman bantunya naruh telur tadi. Oke, nanti dicoba. Oke, saya serahkan kembali ke Pak Agus. Ya, terima kasih keluarga Ferry, Devita yang sudah membawa berkat untuk kita bisa fellowship bersama-sama, juga syukuran untuk anak yang kedua ya. Cewek kami sudah mengunjungi, cantik ya seperti mamanya gitu. 1 bulan saudara-saudara ya, soon nanti Harry Velia ya. Dan demikian juga saudara-saudara, jangan pulang dulu, nanti kita bisa fellowship bersama-sama, makan bersama-sama. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudara yang lain yang hadir pada pagi hari ini. Dari luar kota, Gideon, Ignas ya, welcome home, dan juga saudara-saudara yang setia, juga Stefani Irawan ya, puji Tuhan sudah pulang. Saudara yang lain, saya juga senang bisa berjumpa dengan saudara-saudara, dan mari kita akan akhiri ibadah kita. Saudara bisa mengingatkan teman-teman yang lain untuk mereka bisa mengingat hari Tuhan, untuk bisa datang kepada Tuhan. Dan tadi catat tanggal 23 kita akan ada pertemuan untuk seluruh kru, karena ada kemungkinan kita akan migrasi dari Line ke WhatsApp group ya saudara-saudara. Jadi kita akan menjadikan hari itu ada briefing juga saudara-saudara, supaya kita merapatkan barisan, kita kembali menyemangati satu dengan yang lain. Jadi harap saudara-saudara bisa mencatat di dalam kalender, nanti setelah ibadah tanggal 23 kita bisa bersama-sama para kru ya, SIF kru kita untuk kumpul bersama, ada briefing di sana ya, oke. Dan berikutnya kemungkinan di akhir bulan Juli, berarti tanggal 30 Juli akan ada penyerahan anak saudara-saudara, anak baby, ada cukup baby yang nanti diserahkan saudara-saudara. Kalau saudara panggil pasangan saudara babe itu tidak perlu diserahkan ya. Babe, udah itu kelewat itu, expire. Ya, baby ini ya, baby ada cukup banyak yang nanti saya berharap orang tua nanti bisa membawa anaknya baby tanggal 30 akhir Juli ini untuk diserahkan. Kita akan berdoa bersama-sama. Wow, sekolah minggu kita bertambah banyak ya saudara-saudara. Waktu kami pelajari ini karena ada saudara-saudara saya minta Ibu Lili membagikan Google Form untuk mengisi pelayanan. Wih, ada nama-nama baru yang mengisi pelayanan untuk pelayanan anak Sunday School, saudara-saudara. Wow, mantap ya, saudara. Nama-nama yang, mungkin kalau saya sebutkan kaget juga ya. Marisa tahu bahwa Willy mengisi untuk Sunday School ya. Wah, Willy ya. Willy menjadi WL untuk anak-anak saudara-saudara. Mantap ya saudara. Saudara, saya percaya bahwa
Kalau Tuhan percayakan pelayanan, Tuhan akan menyediakan para pengerjanya. Itu sebabnya yang kita lakukan adalah mencari tuayan. Kalau ada tuayan, pasti Tuhan sediakan pengerjanya. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudara. Kita akan berdoa untuk sepanjang minggu ini saudara-saudara, supaya saudara memiliki spiritual fitness, kebugaran rohani. Saudara melihat dunia kerja saudara-saudara, ada masalah, ada tantangan, saudara tetap antusias untuk menghadapinya. Ya, amin saudara-saudara. Apa yang saudara doakan, apa yang saudara gumuli, banyak masalah, it's okay. Itu artinya Tuhan berikan kekuatan untuk saudara mampu menyelesaikannya. Saudara-saudara diberi kepintaran tambahan saudara-saudara untuk dapat menyelesaikan. Ketika itu terjadi pada masa muda saudara-saudara, di mana saudara masih punya kekuatan, bersyukurlah. Karena nanti kalau sudah tua gak ada kekuatan untuk bisa menyelesaikannya. Bersyukur untuk setiap tantangan, bersyukur untuk setiap apa yang saudara hadapi, dan tetap andalkan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Saya minta tolong untuk akhir dari ibadah ini, leading bisa berdoa juga untuk Relin ya anaknya Devita yang 1 bulan. Wah, lucu sekali anaknya ya, lentik jari-jarinya gitu ya, jarinya bukan bundek-bundek gitu ya, tapi kayak pisang mas gitu loh jari-jarinya. Waktu ditunjukkan jari-jari kakinya panjang-panjang gitu ya. Wah, senang juga ya lihat baby ya. Wow, gimana? Kli dan Teja masih tertantang untuk melihat baby yang berikutnya. Jangan gitu loh ya. Nanti pergi ke Singapura, setelah itu ada nanti. Silakan leading bisa berdoa. Puji Tuhan saudara-saudara, kita bersyukur dan menyerahkan sepanjang minggu ke depan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau hadir tengah-tengah kami pada pagi hari ini ya Bapa. Engkau yang memimpin semuanya Tuhan dari awal hingga akhir ya Tuhan. Kami menutup dengan doa ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk Ralin ya Bapa, anaknya Ferry dan Davita ya Bapa. Ya, kami mengucap syukur karena Ralin saat ini sudah 1 bulan ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatannya ya Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan untuk recovery-nya Devita ya Bapa. Dan juga ya Tuhan, Kau berkati keluarga ini ya Tuhan. Kau sertai mereka ya Tuhan. Kau tuntun orang tuanya Tuhan dalam membesarkan Ralin ya Bapa. Kau juga ya Tuhan yang bantu Ferry dan Davita untuk mengenalkan, membawa Engkau dalam dirinya ya Bapa. Kami juga mau terus berdoa Tuhan, kiranya Engkau berkati keluarga kecil ini ya Tuhan, dan juga kesehatan mereka ya Bapa. Rafa juga ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang saat ini sedang mengandung ya Tuhan. Kau juga yang terus jaga kesehatan mereka ya Bapa. Kau juga terus jaga progresnya ya Tuhan. Kau yang terus berikan mereka kekuatan ya Tuhan dalam melewati semua proses ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang lain ya Tuhan, yang mungkin saat ini mengalami struggling ya Tuhan dalam pekerjaannya. Mungkin saat ini juga mengalami permasalahan-permasalahan ya Tuhan. Kau yang terus turut campur ya Bapa. Kau sertai mereka Tuhan, dan kiranya mereka terus mengandalkan Engkau Tuhan dalam hidup kami semua ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan SHF dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Haleluya Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hatimu yang tertuju mencari Tuhan, dan tanganmu yang melakukan apa yang benar, dan pikiranmu yang selalu terbuka buat firman untuk berkarya, bekerja di dalam hidupmu, supaya engkau menjadi orang-orang yang berhasil di dalam Tuhan, dan namamu termasyur, nama Tuhan dipermuliakan atas setiap nama-namamu, dan oleh karenanya engkau tetap rendah hati di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang muda yang tangguh dan tetap mengandalkan Tuhan.
biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin, amin. Haleluya. Jadikan aku Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. amin, amin, amin. Happy Sunday, God bless you all.